Ya, halo, assalamualaikum, anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi Halo, Pak. wabarakatuh. Pak tercinta. Gimana kabarnya hari ini? Gimana? Alhamdulillah Pak sehat sekali. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Wandi lagi di mana itu kok gelap banget? Di rumah Bapak aku lagi isolasi mandiri Bapak. Lagi isolasi mandiri. Yaudah, sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoanya dipimpin sama Imam Catur. Ya, baik, Pak. Duduk siap, berdoa mulai, berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kali ini kita bakal belajar tentang ekonomi di era globalisasi. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak sih globalisasi itu apa? Oh, globalisasi. Aku tahu Pak sedikit Pak. Apa coba? Globalisasi itu Pak kayak apa ya Pak? Jadi dunia itu terbuka Pak. Jadi kita tuh bisa mengakses manapun Pak. Oke, kalau kata Encep Ijen apa? Jadi kalau untuk usaha sendiri gitu Pak ya, kalau kayak perdagangan gitu, jadi nggak terbatas di lokal. Jadi seluruh dunia pun kita bisa akses gitu. Mau jual, mau beli gitu Pak. Oke, pinter ya. Nah, sebelum ke sana, kita lihat dulu nih. Ada yang mau bacain nggak ini? Papa minta tolong. Aku Sok, Pak, sok, sok, sok. uh, kebutuhan kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh manusia. Kebutuhan primer merupakan hal yang paling penting untuk melanjutkan keberlangsungan hidup. Contohnya seperti kebutuhan sandang atau pakaian, pangan atau makanan, dan papan atau rumah. Yang kedua ada sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan manusia yang harus dipenuhi setelah kebutuhan primer, yang mana kebutuhan jenis ini merupakan kebutuhan yang sifatnya enggak mendesak, tidak mendesak. Contohnya membeli alat-alat elektronik seperti handphone dan sebagainya, berbelanja di pusat perbelanjaan dan rekreasi. Yang ketiga ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh seseorang jika kebutuhan primer dan sekunder sudah terpenuhi. Kebutuhan tersier sebagian orang disebut sebagai kebutuhan bersifat mewah. Contohnya dengan membeli barang mewah, mobil mewah, perhiasan atau apartemen. Oke, baik. Terima kasih, Wandi. Nah, selanjutnya, di antara dua barang ini, ada yang bisa sebutin nggak? Ini barang apa nih? Gula semut tuh Pak. Iya, termasuk ke jenis barang kebutuhan. Sekunder. Sekunder, Pak. Kenapa sekunder? Karena eh, kebutuhannya tidak mendesak, Bapak. Oke, baik. Nah, anak-anak, gula semut ini diproduksi di Purbalingga dan ternyata sudah dijual sampai ke luar negeri. Gitu. Nah, yang di sini ini kebutuhan apa? Handphone, Bapak. Oke, iya handphone. Termasuk ke dalam kebutuhan? Sekunder, Hmm, Bapak. Benar sekunder. Sekunder, tersier, Pak. Pak. Sekunder, Pak. Sekunder Tadi aku tersier. baca tuh Tersier, Pak, sekunder, Pak. kataku. Kenapa tersier, Imam? Karena eh itu kebutuhan yang tidak mendesak. Benar tersier tidak mendesak? Iya, Bapak, kataku. Oke. Kalau kata Wandi gimana? Kalau menurut aku itu tuh kebutuhan sekunder. Nah, kenapa kebutuhan sekunder? Karena kebutuhan ini tuh pada alat teleponnya, Pak. Tapi kalau belinya iPhone itu baru kebutuhan tersier, Bapak. Oke, nah sebenarnya ini bisa jadi kebutuhan sekunder ataupun tersier, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Kalau kita
menggunakannya sebagai alat komunikasi dengan baik, itu termasuk kebutuhan sekunder. Tapi kalau kita menggunakan handphone ini untuk gaya-gayaan, untuk mewah-mewahan, itu termasuk kebutuhan tersier. Jadi tidak ada yang salah. Nah, ternyata ini Samsung ini atau handphone Samsung yang mungkin ibu kalian punya atau ayah kalian punya ini berasal dari Korea. Jadi Indonesia mendatangkan handphone ini dari Korea. Nah, ini ada yang bisa bantu Bapak untuk baca? Saya Pak. Silahkan. Ekspor. Ekspor merupakan kegiatan memperdagangkan dan mengirim barang atau jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Misalnya, kita menjual barang khas Indonesia ke negara Amerika. Hal tersebut berarti negara kita melakukan kegiatan ekspor ke negara Amerika dan barang yang kita jual ke negara tersebut dinamakan barang ekspor. Oke. Jadi, coba menurut kalian di Indonesia bisa berpotensi untuk mengekspor barang apa aja? Banyak Bapak. Coba sebutin. Kalau dari Bandung tuh Pak, kalau kata mama aku tuh yang suka diekspor tuh sepatu Cibaduyut Bapak. Wih, keren. Emang mama kamu orang mana? Orang Jakarta Bapak. Oh, oke, keren. Oke, nah itu salah satu barang yang bisa ya kita ekspor ke luar negeri gitu. Itu barang khas atau barang yang kualitasnya bagus gitu ya. Dan diterima di luar negeri. Salah satunya adalah sepatu Cibaduyut. Nah, oke. Ini ada yang boleh bantu Bapak lagi? Saya Pak. Silahkan. Impor. Kegiatan impor merupakan kegiatan menerima atau mendatangkan barang dan jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Misalnya, apabila kita membeli barang dari luar negeri seperti alat elektronik atau mobil, hal tersebut menandakan bahwa kita telah melakukan kegiatan impor. Lembaga atau orang yang membeli barang dari luar negeri akan disebut importir. Jadi barang impor adalah barang-barang buatan luar negeri yang dibawa ke dalam negeri. Oke, baik. Nah, kan kita udah tahu nih impor itu apa, ekspor itu apa. Menurut anak-anak nih, kenapa Indonesia melakukan ekspor dan impor? Untuk memenuhi kebutuhan, Pak. Oke, bagus Imam. Gimana Wandi? Izin menjawab Bapak. Tentunya Pak kalau untuk impor sendiri itu Pak untuk memenuhi kebutuhan yang mungkin di negara kita sedang kurang. Kalau ekspor sendiri itu Pak untuk memperkenalkan produk dalam negeri kita biar produk Indonesia itu terkenal Bapak. Wah, pinter-pinter ya murid Bapak. Kalau menurut Encep Ijena? Kalau menurut saya Pak, ekspor impor itu bisa jadi kebijakan politis Pak. Waduh, kebijakan politis. Apa tuh kebijakan politis, Encep? Jadi kan kalau kita mau bekerja sama dengan negara lain harus ada yang diberikan baru kita bisa menerima gitu. Jadi take and give gitu. Wih, bener pinter banget Encep. Nah, biar lebih jelas, nih kita tonton video. Nih. Udah ada, kelihatan? Kelihatan? Udah Pak, udah ada Pak. Oke. Simulasi ekspor kopi. Pertama, perusahaan eksportir mengirimkan offersheet kepada perusahaan atau Di aku nggak jalan tuh Pak, cuman ada suaranya aja. brosur-brosur dan perangkat pendukung, Oke. seperti prototipe dan lain-lain. Kedua, perusahaan importir akan menunggu respon dari perusahaan importir.
respon yang akan diterima adalah dalam bentuk order sheet. Setelah terjadi kesepakatan. Bentar. Kita ulang ya. Ada? Ada apa? Di bumi yang kita tinggali ini tersebar banyak dengan potensinya masing-masing. Kita bisa lihat Amerika Serikat dengan lahan pertaniannya yang melimpah, atau negara Timur Tengah yang kaya akan minyak bumi. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, mulai dari letak geografis, sumber daya alam, kondisi ekonomi, dan sumber daya manusia yang dimiliki. Faktor-faktor ini juga tidak hanya memberikan potensi, tapi juga kekurangan-kekurangan yang tentunya menjadi masalah bagi setiap negara. Lalu, gimana sih caranya agar masalah itu bisa ditanggulangi? Gimana caranya negara-negara yang lahan pertaniannya sempit bisa memenuhi kebutuhan pangannya? Atau negara-negara yang justru hasil pertaniannya melimpah bisa lebih memaksimalkan potensinya itu? Ya, jawabannya adalah ekspor dan impor. Dengan ekspor, kita bisa menjual produk-produk yang melimpah di suatu negara. Dan dengan impor, suatu negara bisa mendatangkan kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi dari negara lain. Lebih jauh lagi, ekspor bisa membantu mempertahankan tingkat lapangan kerja yang tinggi untuk negara-negara industri seperti Amerika Serikat. Pada tahun 2012, Amerika Serikat diperkirakan memiliki 4,9 juta orang yang terlibat dalam produksi barang atau jasa yang dijual ke negara lain. Selain itu, bagi banyak negara berkembang, ekspor juga bertujuan untuk mendapatkan uang agar bisa membiayai impor produk yang tidak bisa mereka produksi sendiri. Lalu, bagaimana dengan impor? Impor juga sangat penting. Coba kita bayangkan bagaimana jika Indonesia tidak mengimpor komputer atau smartphone yang sedang kita gunakan untuk menonton video ini. Gak hanya untuk lingkup negara, impor juga sangat berperan bagi produsen yang memproduksi sebuah produk yang berkualitas. Kita lihat iPhone, ponsel pintar asal Amerika Serikat ini mendatangkan komponen-komponennya dari berbagai negara. Tapi, karena membuat uang negara keluar, impor ini selalu dianggap buruk dibandingkan ekspor yang bisa mendatangkan uang. Namun, sebenarnya tak jarang ekspor justru membutuhkan impor. Tekstil di Indonesia misalnya, industri sebesar 150 triliun rupiah ini menyumbang 1,11% PDB nasional pada 2017 dan merupakan salah satu dari 10 eksportir terbesar di dunia. Angka itu hanya akan terwujud jika industri melakukan impor kartun, mesin, serta teknologi pendukung dari negara lain. Jadi, seperti itulah peranan ekspor dan impor bagi suatu negara. Terima kasih telah menonton. Nah, begitu. Gimana? Coba apa yang kalian tadi udah tonton, tangkep. Sok, silahkan dari De Aji deh. De Aji. Oh, ada Wandi dulu, sok Wandi. Oh ya Bapak, jadi tadi yang saya tangkap tuh impor dan ekspor tuh sama-sama penting Pak. Impor juga penting karena apa? Sebagai penunjang kekurangan kita seperti ini Pak. Kita kan bertemu di Google Meet ini memakai handphone sendiri kan ya kalau yang canggih itu diimpor Bapak. Jadi ada manfaat dari setiap impor ataupun ekspor tersebut Bapak. Oke, baik. Nah, kalau kalian kan sekarang udah ngerti ya impor itu apa, ekspor itu apa gitu ya, sama kebutuhan itu gimana. Nah, untuk tugasnya kalian di rumah gitu ya, sama ibu sama bapak, coba kalian lihat barang-barang di sekitar, mana yang impor dan mana
barang-barang buatan Indonesia gitu, yang lokal Indonesia. Bisa? Bisa, Bapak. Oke. Kalau gitu pertemuan kali ini Bapak cukupkan. Nah, nanti jangan lupa isi soal evaluasinya yang ada di WA Group. Nanti dikirim ke Bapak sampai jam 1 siang, oke? Oke, Bapak. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan, Bapak pengen Aji yang mimpin doa. Silahkan, Aji. Siap, Bapak. Ya, sok. Sebelum kita belajar, memulai pelajaran, marilah. Aji? Oh, Aji tidur ya. Aduh. Enggak, Bapak, tadi aku iya, maaf Bapak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Maaf Bapak, tadi aku keseleo. Oh, udah cepat sembuh ya. Oh. Terima kasih. Selamat berjumpa minggu depan. Siap, Bapak.